Assalamualaikum, perkenalkan di sini saya Reviva. Di sini saya akan membahas tentang tereksploitasinya tanaman secara ilegal oleh pihak asing menggunakan kultur jaringan. Nah, sebelumnya kultur jaringan itu apa sih? Nah, kultur jaringan itu merupakan suatu metode biologi yang digunakan untuk memperbanyak tanaman secara cepat dan seragam dengan induknya. Kultur jaringan sendiri itu merupakan teknik menanam tanaman menggunakan bagian tubuh tanaman yang ditanam di dalam wadah yang steril. Nah, biasanya teknik kultur jaringan ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang susah berkembang biak secara generatif, contohnya tanaman anggrek. Nah, kultur jaringan sendiri memanfaatkan sifat tanaman yaitu sifat totipotensi. Nah, sifat totipotensi ini merupakan kemampuan sel untuk membelah diri sehingga bisa tumbuh dan ada beberapa tahapan dalam teknik kultur jaringan. Nah, tahapan yang pertama yaitu pembuatan media. Nah, media yang digunakan itu biasanya terbuat dari agar dan di dalamnya itu terkandung unsur karbon, nutrisi yang dibutuhkan tanaman serta zat pengatur tumbuh. Nah, karbonnya itu sendiri bisa terbuat dari gula atau sukrosa atau sari buah. Nah, kalau untuk zat pengatur tumbuhnya itu biasanya sitokinin dan auksin. Nah, untuk setelah pembuatan media, nanti setelah itu adalah inisiasi yaitu pengambilan eksplan atau bagian tanaman yang akan ditanam. Nah, bagian tanaman yang akan ditanam itu kan namanya eksplan. Nah, eksplan ini biasanya yang diambil itu tunas, karena tunas itu memiliki banyak jaringan yang aktif membelah. Nah, setelah inisiasi yaitu sterilisasi. Nah, sterilisasi sendiri yaitu membersihkan secara steril biar tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme lain. Nah, sterilisasi di sini itu berlaku untuk semua ya, baik untuk media, untuk eksplan, untuk tempat penanaman. Nah, tempat penanaman ini harus steril. Nah, tempat menanamnya itu di LAF atau laminar air flow. Nah, sterilisasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan etanol atau dengan penyinaran sinar UV. Nah, setelah sterilisasi yaitu multiplikasi, yaitu jaringannya tadi udah diambil kan, kalau ambil tunas kan besar tuh. Nah, nanti itu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam media. Nah, setelah multiplikasi nanti ada nanti terbentuk kalus. Nah, kalus itu kayak gumpalan jaringan tanaman, tapi belum terdiferensiasi, belum jelas mana akar, mana batang, mana daun. Nanti setelah terdiferensiasi nanti baru terlihat mana akar, mana batang, mana daun. Nah, setelah terdiferensiasi, tahapan selanjutnya adalah aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu pemindahan eksplan dari ruang yang steril yang tadi menuju ke tempat budidaya selanjutnya, misalnya di kebun atau di pekalongan. Nah, tujuan dari aklimatisasi sendiri agar tanaman itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Teknik kultur jaringan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari teknik kultur jaringan itu sendiri yaitu dapat menghasilkan bibit secara cepat, banyak dan seragam dengan induknya. Yang kedua itu kultur jaringan itu tidak memerlukan media atau lahan yang luas. Jadi kalau kultur jaringan itu hanya menggunakan botol-botol kecil seperti botol selai, sehingga lebih efisien ruang. Nah, yang ketiga yaitu kultur jaringan itu tidak mengenal musim. Jadi kita dapat memproduksi bibit sepanjang tahun tanpa menunggu musim. Contohnya kalau misalnya kita mau menghasilkan bibit durian. Nah, kalau bibit durian itu sendiri, kalau kita mau menanam secara generatif kan kita harus menunggu dari biji. Sedangkan kalau menggunakan kultur jaringan, kita bisa menanam dari jaringan daunnya saja atau jaringan batangnya saja, sehingga tidak perlu menunggu 1 tahun untuk menghasilkan bibit durian. Yang keempat, menghasilkan bibit yang lebih unggul karena memang dari awal sudah steril dan diperhatikan kondisinya, sehingga bibit yang dihasilkan juga lebih. Manfaat yang terakhir kultur jaringan yaitu
ketika melakukan kultur jaringan kita bisa memanipulasi genetik, jadi bisa dihasilkan bibit yang lebih sehat dan terdapat beberapa kelebihan dalam kultur jaringan, terdapat pula kekurangan dalam teknik kultur jaringan ini. Nah, beberapa kekurangannya itu diantaranya teknik kultur jaringan itu memerlukan biaya yang lebih mahal daripada teknik budidaya dengan vegetatif yang lain. Nah, selain itu juga dalam teknik kultur jaringan itu diperlukan tenaga ahli yang benar-benar ahli dalam bidangnya sehingga bibit yang dihasilkan itu benar-benar bagus. Nah, sebenarnya hal yang mendasari dari teknik kultur jaringan sendiri adalah plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini sendiri adalah pembawa sifat atau pembawa gen. Nah, ini tuh sifatnya hampir sama dengan cloning, namun yang kultur jaringan lakukan ini pada tumbuhan. Saya kurang setuju dengan pengeksploitasian tanaman secara ilegal menggunakan kultur jaringan. Karena apa? Karena keberagaman hayati yang ada di Indonesia itu merupakan warisan milik kita, dan sudah seharusnya kita menjaga warisan tersebut agar tetap lestari di masa yang akan datang. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom. Nah, sekian penjelasan singkat tentang kultur jaringan. Semoga penjelasan singkat tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang kultur jaringan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum